wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategis and methods yang cocok banget dan berguna banget bagi para pendidik dan pengajar untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab khusus bagi anak usia sekolah dasar. Penasaran? Penasaran banget nih? Tonton sampai habis ya. Check it out. Ding. Yay! Oke, sebelum saya bahas ke metode dan strategi yang bisa kita gunakan, saya akan memaparkan 3 hal penting yang harus diperhatikan oleh pengajar atau pendidik sebelum memulai pembelajaran bahasa Arab. Apa aja sih kira-kira? Hal yang pertama, para pendidik atau pengajar wajib banget memperhatikan karakteristik siswa atau anak yang akan mereka ajar. Kenapa harus diperhatikan? Karena gini teman-teman semua, jika kita mengetahui karakteristik anak atau siswa yang akan kita ajarkan, hal itu akan mempermudah penyampaian materi atau pemberian ilmu dari kita kepada anak-anak. Karena sebelumnya kita sudah mengerti nih, anak yang akan kita ajarkan tuh butuhnya apa sih, dia itu seperti apa emosinya, dia itu anak yang seperti apa, kebutuhannya apa. Sehingga setelah kita mengetahui hal-hal seperti itu, karakteristik yang dia miliki, itu akan mempermudah jalan kita untuk menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada anak-anak. Yang kedua adalah para pendidik harus memperhatikan kondisi atau lingkungan belajar siswa mereka. Dengan mengetahui atau memperhatikan kondisi atau lingkungan para siswa mereka, kondisi atau lingkungan belajar mereka, itu akan memudahkan juga pemilihan mode pembelajaran. Jadi seperti contohnya seperti sekarang ini pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengharuskan para anak-anak, para siswa untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Oleh karena itu, model atau mode pembelajaran yang digunakan pun harus secara daring atau online. Jadi dengan mode pembelajaran daring itu metode apa sih yang bisa digunakan? Jadi dengan itu, karena pendidik mengetahui, memperhatikan, kondisinya seperti ini, berarti saya harus mencari metode seperti apa untuk pembelajaran mereka. Ketiga adalah kebutuhan para peserta didik. Jadi para pendidik harus mengetahui, harus memahami apa aja sih kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik mereka. Karena sekarang kita membahas tentang anak usia sekolah dasar, apa aja sih yang dibutuhin oleh anak usia sekolah dasar? Yang pertama, anak usia sekolah dasar itu mereka gemar sekali bermain. Oke, jadi ini anak sekolah dasar itu kebutuhannya mereka senang bermain. Yang kedua, anak siswa sekolah dasar itu mereka aktif. Mereka tuh nggak bisa diem, teman-teman. Anak usia sekolah dasar itu tidak bisa diem. Mereka duduk 30 menit saja tuh berasa udah goyang-goyang sana, goyang-goyang sini. Karena anak usia sekolah dasar, mereka tidak tahan untuk hanya duduk diam. Tidak seperti kita yang malah kebanyakan duduk, malah kebanyakan diam rebahan. Yang ketiga, anak usia sekolah dasar sangat gemar belajar secara kelompok. Jadi anak sekolah usia dasar ini, anak usia sekolah dasar gemar sekali belajar secara berkelompok karena mereka dapat berkenalan dengan teman baru, mereka dapat explore hal baru. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang dibutuhkan oleh anak usia sekolah dasar. Jadi, setelah pendidik atau pengajar mengetahui tadi 3 hal, memperhatikan 3 hal penting atau poin penting sebelum melakukan pembelajaran, hal ini akan memudahkan mereka memilih metode-metode, memilih strategi-strategi untuk memulai pembelajaran bahasa Arab. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa metode-metode dan strategi yang bisa kalian teman-teman gunakan untuk menunjang atau meningkatkan pembelajaran bahasa Arab bagi anak usia sekolah dasar. Jadi, karena pada dasarnya anak sekolah dasar ini gemar sekali bermain, sangat aktif, sangat suka bergerak, maka metode yang pertama yang kita bisa gunakan adalah metode fun learning.
Fun learning itu apa? Jadi fun learning ini adalah mengusung metode pembelajaran dengan menggabungkan antara belajar dengan bermain. Karena tadi karena seperti saya bilang sebelumnya, mohon maaf, anak-anak gemar sekali bermain. Tetapi mereka punya kewajiban juga untuk belajar. Jadi dengan menggunakan metode fun learning, kita bisa menggabungkan antara kebutuhan dan kewajiban anak. Dan metode fun learning ini sangat cocok untuk digunakan bagi model pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar. Fun learning ini kita bisa mengaplikasikannya dengan games, lari-larian, tapi lari-lariannya sambil menghafal, misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Secara games ini juga sangat menguntungkan. Games ini sangat memiliki manfaat. Saya akan memberikan contohnya seperti apa sih game berbahasa Arab. Seperti ini. Istaiqadtu min an-naumi fi as-sa'ati ar-rabi'ati tamaman thumma tawaddatu wa shallaitu as-subha jama'atan fi al-masjidi thumma qara'tu al-Qur'ana ba'daha. Metode yang kedua adalah bernyanyi. Siapa sih yang nggak suka nyanyi? Siapa sih yang nggak suka mendengarkan lagu? Apalagi anak-anak. Anak-anak ini senang sekali mendengarkan nyanyian atau sesuatu nada yang gembira gitu. Jadi dengan memanfaatkan kesukaan anak ini, kita dapat menggabungkannya pula dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran bisa kita masukkan, bisa kita jadikan sebagai lagu. Penasaran? Ini contohnya. Mari kita mengenal nama-nama jari dalam bahasa Arab. Ayo ikuti aku. Al-ibam ibu jari, as-sababatu jari telunjuk, al-wusta jari tengah, al-binsyiri jari manis, al-khinsiri jari kelingking. Itu semua nama-nama jari. Tiga adalah bercerita. Jadi dengan bercerita, para pendidik dapat menyampaikan pembelajaran bahasa Arab melalui cerita yang ia sampaikan. Jadi cerita ini menggunakan bahasa Arab yang ringan atau bahasa Arab yang masih sangat mudah dan dapat dimengerti oleh para peserta didik. Dan ekspresi dalam bercerita pun sangat penting karena itu akan membuat anak-anak lebih semangat, anak-anak lebih tertarik untuk mendengarkan cerita tersebut walaupun cerita itu berbahasa Arab, karena ini adalah step awal untuk mereka bisa dalam telinga mereka tuh tidak asing, oh seperti ini, oh bahasa Arab tuh seperti ini gitu. Jadi untuk pengenalan dulu untuk bagi anak usia sekolah dasar, bercerita menggunakan bahasa lain khususnya bahasa Arab itu adalah sebagai pengenalan mereka terhadap apa sih bahasa Arab, seperti apa sih bunyi-bunyi bahasa Arab tuh seperti apa gitu. Jadi saya akan menyertakan juga contohnya. Al-asad wal fa'ru. Kana asadun na'iman fa'ata fa'run wa masya ala ra'si fahabba minan naumi ghadbana. Wa qabada 'ala al-fa'ri liyaqtulahu fabaka al-fa'ru wa tadarra'a. Hatta raqqa lahu qalb al-asada wa khalla 'anhu. وثاني يوم وقع الأسد في شرك نصبه له الصيادون فصرخ وزأر حتى سمعه ذلك الفأر فأسرع لمساعدته وقال الأسد ما كنت أحسب أن حيوانا ضعيفا مثلك يقدر على ما لا أقدر عليه أنا فأجابه الفأر
لا تحتقر من دونك فلكل Keempat شيء. adalah percakapan. Percakapan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai muhadasa. Jadi muhadasa ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan muhadasa pun kita dapat melatih cara bicara kita, cara bertutur kata kita terhadap orang lain. Gimana sih cara bicara yang benar, cara bicara bahasa Arab yang benar kepada orang lain, untuk menanyakan orang lain. Karena berkomunikasi kan emang sejatinya dibutuhkan sekali dalam hidup kita. Jadi untuk anak-anak SD pun, untuk anak-anak usia sekolah dasar pun, kita harus membekalinya dengan kemampuan ability untuk conversation atau percakapan. Jadi seperti itu. Jadi karena dengan melakukan percakapan kepada orang lain, maka hal itu akan membiasakan mulutnya luwes, membiasakan mulutnya untuk berbicara bahasa Arab kepada orang lain. Gimana caranya mereka bisa berani untuk berbicara bahasa Arab kepada orang lain. Jadi tidak hanya melatih tutur kata mereka dalam berbahasa Arab, ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berbicara bahasa Arab kepada orang lain. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ما اسمك؟ اسمي أمين وأنت ما اسمك؟ اسمي أحمد. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من جاكرتا. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. Yang kelima dan yang terakhir adalah vocabulary atau mufradat dalam bahasa Arab. Jadi para peserta didik dapat diberikan nih. Jadi para pendidik harus memberikan bekal-bekal atau kayak dasar-dasar basicnya nih, kata-kata dalam bahasa Arab. Buah-buahan. Purtukolun, jeruk, tufahun, apel, pitihun, semangka, farolatun, stroberi, mauzun, pisang, ainabun, anggur, ananasun, nanas, tamrun, kurma, juafatun, jambu biji. Purtukolun, jeruk, tufahun, apel, pitihun, semangka, farolatun, stroberi, mauzun, pisang, ainabun, anggur, ananasun, nanas, tamrun, kurma, juafatun, jambu biji. Oke, gak kerasa udah selesai aja. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Mohon maaf sekali bila ada salah-salah kata atau perbuatan selama video ini berlangsung. Kritik dan saran akan saya terima. Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.